Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah bergabung. Kita mohon tunggu beberapa menit lagi. Tahu akan ada partisipan lain yang bergabung. Sebelum kita memulai, akan terlebih dahulu link presensinya sambil menunggu para yang lain hadir. Baik, sudah 9 partisipan. Terima kasih yang sudah Ibu Deidra, Ibu Eva, Ibu Fitrahmi, sang Ibu Jaisi, Fitri, Sylvia, Ibu Via. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita tunggu 1 menitan lagi. Lalu ada partisipan lain yang ingin bergabung sehingga tidak mengganggu kelancaran aktivitas kita hari ini. Yang sudah bergabung untuk diisi terlebih dahulu presensinya yang sudah saya kirim di kolom chat. Pintu tutupin. Para sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih saya ucapkan sebelumnya yang sudah bergabung pada Vicon kali ini. Vicon kali ini merupakan acara Vicon Progresiamo, yang lebih tepatnya hari ini adalah diseminasi skill set visi, di mana kita mengenai berbicara di depan umum melalui video conference. Sebelum kita mulai, mari kita bersama Allah SWT, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama meskipun di tengah wabah COVID-19. Saat ini video conference ini kita dapat berkomunikasi. Sebelum kita memulai, saya mengingatkan kembali partisipan yang sudah bergabung. Pak Ananda, mangga boleh diisi terlebih dahulu linknya. Jika memang sudah, saya memulai pada materi patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tentang profil saya. Semoga kita bisa saling mengetahui satu sama lain. Baik, saya sharekan terlebih PowerPoint yang sudah saya buat.
Apakah terlihat di layar monitor Bapak Ibu? Iya, kenalkan, saya Dina Chainingrum. Saya lahir di Subang 9 Januari 2002. Alamat saya RDDNS Nom Sukanta nomor 27 RT 18 RW 06 Kelurahan Pasir Karim Subang Kabupaten Subang. Ya, boleh dicatat Bapak Ibu anak partisipan. Nomor saya adalah 08522224. Insya Allah jika nanti diskusi ini kepotong, tapi Bapak Ibu bisa bertanya dengan saya menggunakan perguruan tinggi saya di alumni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sekarang saya bekerja menjadi SMA swasta, tepatnya di SMA PGRI 1 Subang. Email saya dina.chainingrum92@gmail.com. Saya kita boleh bergabung Anda serta partai dulu. Boleh cari aja Dina Chainingrum. Hobi saya belajar, nonton, jalan-jalan, kerja sesekali begitu ya. Tidak terlalu hobi banget, tapi sesekali bisa. Hidup saya niatkan setiap kerja ibadah dan kalau luar biasa maka akan terjadi. Sebelum saya tentang saya lebih lanjut, mohon untuk para partisipan kita sama-sama menyepakati selama Vikon ini berlangsung, mohon teleponnya dinonaktifkan terlebih agar kita, hanya suara saya yang terdengar oleh semuanya. Insya Allah nanti jika sudah diskusi bersama, kita melalui kolom chat atau boleh mikrofonnya dibuka kembali. Mohon untuk mikrofonnya dimatikan dulu. Baik, saya lanjutkan kembali mengenai profil saya. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Berasal dari SDN Emo Kunia Atmaja, lulus tahun 2003. SMP, alumni SMP, lulus tahun 2006. SMA Negeri 3 Subang, lulus tahun 2009. Lalu saya melanjutkan perguruan tinggi Fakultas Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Geografi, Sarjana. Riwayat organisasi, alhamdulillah waktu zaman karena bergaul, teman dan berada pada lingkungan positif sehingga dapat berbagai macam organisasi. Pertama saya mengikuti organisasi Gema Pena, Gerakan Mahasiswa Pendidikan Nasional Komisariat UPI, amanah saya di bidang sosial tahun 2010 hingga 2020. Kemudian saya pun di himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi, saya di amanah pendidikan mulai dari tahun 2011. Kemudian saya juga mengikuti organisasi tahun 2011 hingga 2012 pindah bidang. Ingin jauh lebih mengetahui bidang lain, yaitu tepatnya di bidang 5 sosial politik, Biro 3 komunikasi dan advokasi, dan bendahara DPG geografi. Dan yang terakhir saya sudah masa-masa akhir saya masih mengikuti organisasi di Dewan Perwakilan Mahasiswa Himpunan Geografi bagian staf Komisi A Konstitusi tahun 2012 hingga 2013. Amanah saya saat ini di Satu Subang adalah seorang dan guru sejarah Indonesia kelas 10 dan kelas 2. Kemudian saya juga sebagai wali kelas 2 dan 2 IPS kurikulum bagian evaluasi. Mungkin itu saja. Ya dulu tentang profil saya, insya Allah kita bisa lebih banyak tanya jawab melalui via WA ya Bapak Ibu dan Anda hadirin. Baiklah, tanpa berlama, insya Allah di sini akan menjelaskan mengenai tips bagaimana caranya kita mendapatkan serta pada Vikon kita buat agar lebih banyak dan menarik tentunya. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya untuk
screenkan power. Ada nggak teh? Ada nggak? Baik. Apa sudah terlihat ya? Baik. Tips mendapatkan para online. Ini bukan berarti saya sangat mengetahui banyak Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin ini. Sesekali alhamdulillah sebuah pengalaman melalui pelatihan-pelatihan Vicon juga gitu. Jadi insya Allah di sini kita sharing bersama bagaimana sih kita ingin membuat suatu Vicon. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, dan di sini saya akan lebih fokus terhadap mendapatkan serta membuat Google Form-nya. Nah, sebelum harus tahu dulu Bapak Ibu, apa sih conference? Jadi video conferencing itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke lokasi bersama. Baik. Sehingga contohnya sebelumnya mohon maaf saya jeda sebentar kepada para hadirin yang menyalakan mikrofon, tolong dimatikan terlebih dahulu agar suara saya dapat terdengar dengan jelas oleh seluruh peserta. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Video conference. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kepada para partisipan lainnya. Di dalam hal ini, salah satunya kita sedang melakukan video konferensi. Jadi, saya berada di sekolah, Bapak Ibu sedang atau ada yang sedang berkegiatan dan lain sebagainya, kita bisa bersama-sama bertatap muka melalui digital ini. Lebih tepatnya menggunakan. Nah, kemudian videoku ada beberapa Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin, ada yang dinamakan dengan webinar atau yang suka disebut sebagai seminar online. Ada juga yang dinamakan workshop, ada juga yang dinamakan dengan diklat, namun pada intinya secara online. Nah, bedanya apa dengan meeting misalkan ya yang diadakan oleh sekolah? Jika misalkan webinar atau pelatihan, bedanya seperti ini, kita bisa suatu peraturan seperti tadi, saya meminta para hadirin semua untuk mematikan dulu terlebih mikrofonnya, hanya satu suara yang ada. Namun hanya berupa meeting link atau rapat melalui Vicon, hal rapat tersebut yang diselenggarakan sekolah misalkan, itu dapat kita berdiskusi secara langsung. Nah, tapi jika sifatnya seminar, online, workshop, dan lain sebagainya, di sini perpaduannya satu dulu, dari pemateri dulu, baru nanti diserahkan bisa diskusi tanya jawab. Itu dulu. Baik. Kemudian langkah-langkah apa saja dalam memberikan daya tarik peserta Vicon? Nah, alhamdulillah terima bergabung, mungkin salah satunya juga di sini tertarik karena saya juga men-sharekan link dan flyer informasi kepada para peserta. Ini adalah salah satu bentuk dampak dari daya tarik Vicon ini. Nah, jadi sebenarnya jika kita ingin memberi kita sedang melakukan Vicon, lalu agar para peserta, para hadirin ingin memiliki gabung di Vicon kita harus kiat-kiatnya, harus punya tipsnya. Nah, yang pertama itu adalah buat link pendaftaran dengan Google Form. Buatlah link menjadi lalu disebarkan. Yang kedua, buat kalimat informasi atau promosi yang menarik. Yang ketiga, buat gambar atau flyer yang menarik. Yang keempat, buat video yang menarik. Yang kelima, cara share informasi atau promosi yang menarik, berikan bonus atau starter kit. Yang ketujuh, jadi di sini kita jangan sampai lupa untuk follow up di bagian akhir. Nah,
Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, cara membuat pendaftaran Vicon dengan Google Form. Sebenarnya di Google Form ini bagian orang dan beberapa kalangan sudah banyak yang tahu, bahkan para partisipan juga mungkin bisa jadi lebih dibandingkan saya gitu ya. Tapi dalam bedakan di sini adalah ketika kita membuat suatu video conference, maka kita membuat caranya itu bisa lebih menarik. Jadi ada suatu perbedaannya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, para hadirin serta Ananda dapat membuka Drive, kemudian cari yang dinamakan dengan Google Form. Nah, setelah itu jika sudah masuk ke dalam Google akan muncul tampilan seperti di layar monitor. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih template. Template bisa berupa warna, kemudian gambar. Bapak Ibu bisa memilih sesuka hati Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin sekalian dengan tema yang akan disampaikan Bapak Ibu. Di sini nanti di bagian kiri pojok atas formulir itu dapat diganti dengan judul kita sampaikan. Misalkan tentang tadi tips cara mendapatkan peserta melalui online. Nah, di sini bisa diganti. Setelah itu, namai formulir Anda di pojok kiri sudah deskripsi di bawah nama. Nah, di bawah form ada nama Bapak Ibu, ada deskripsi formulir. Di situ bisa memberikan deskripsi. Misalkan deskripsinya itu adalah substansi, maka silakan untuk si presensi sekali saja. Jadi deskripsi cerita apa yang tentang tema kita, maka di deskripsi tersebut. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, kita bisa merubah latar agar jauh lebih menarik. Jadi kan di sini masih polos, namun kita bisa merubahnya dengan mengklik bagian ini tema ya, benar-benar bisa terlihat. Meskipun di sini agak sedikit kecil. Nah, di sini bisa merubah mau warna apa, pilih warna sesuai tema yang Ibu sukai. Kemudian di sini ada yang pilihan ganda. Jadi nanti pertanyaan Ibu tanyakan tadi ingin menggunakan apa? Apakah pilihan ganda, apakah paragraf dan lain sebagainya. Bapak Ibu di sini tinggal. Kemudian di bagian sini mau tertutup, jadi saya pindahkan ke bagian sini. Di sini diklik bagian wajib diisi, sehingga jika kita diisi, orang yang akan kita tersebut mau tidak mau harus tetap mengisi, begitu ya. Nah, langkah selanjutnya batasi, kita buka ke bagian setting ini Bapak Ibu, kemudian batasi satu tanggapan. Jadi agar para peserta dan para partisipan tidak mengirimkan daftar hadirnya, begitu ya. Kemudian terakhir kita kirimkan link ini akan muncul dengan otomatis. Untuk mempermudah dan memperbagus link, jangan kita buat panjang, kita klik bagi URL alamat linknya, kemudian kita salin untuk dibagikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, link sih belum keren terlihatnya, meskipun pendek, tapi namanya huruf dan nama itu masih tetap kurang bagusnya. Nah, kita bisa merubahnya dengan Bitly. Nah, jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Ananda Haritan yang sudah membuat perpendek linknya, maka bisa membuka Bitly untuk merubah menjadi menarik begitu. Namun di sini kita harus masuk terlebih dahulu, harus daftar terlebih dahulu. Kita daftar dengan menggunakan akun Google kita. Nah, sesudah mendaftar akun Google, ini di layar monitor saya sudah daftar sehingga muncul tampilannya seperti ini. Ketika sudah seperti ini, link yang tadi itu di copy pastekan dan disimpan di bagian kolom paste long URL. Semoga terlihat Bapak Ibu. Setelah di paste long URL, di situ diklik bagian create.
Nah, jika sudah di bagian create, maka akan muncul seperti ini. Karena kecil, tapi mudah-mudahan bisa terlihat. Di sini adalah bagian link yang sudah tadi dikopikan dari Google Form, kemudian diklik create. Nah, di bagian sini Bapak ini bit.ly garis. Nah, di sini kan selebihnya masih ada angka dan huruf ya, 3XS gitu. Itu kan masih kurang, ini bisa diganti Bapak Ibu Ananda sisipkan, diganti menjadi apa yang kita inginkan. Nah, di sini di bagian gambar sebelah kanan itu sangat diganti. Cara pendaftaran seminar online. Nah, contohnya seperti itu. Jika kita sudah menggantinya, maka kita bisa klik save agar hilang. Kemudian kita bisa mengfoto langsung share untuk para partisipan yang ingin kita undang. Nah, jadi begitu. Jika kita ingin membuat suatu menarik, maka link yang sudah diperpendek dari Google Form kita rubah dulu namanya menjadi yang kita inginkan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan para partisipan agar mau bergabung dengan Vicon kita menggunakan bahasa yang menariknya seperti ini. Halo, selamat Hari Guru. Jadi seperti selayaknya kita mengundang, tapi membuat orang lain itu penasaran tentang Vicon yang akan kita berikan. Oh, yang di rumah aja pengen jalan-jalan atau studi tour ke suatu tempat tanpa harus beranjak dari rumah. Nah, Guru Keren, piknik di rumah aja, ekspedisi virtual tour. Kemudian setelah itu kita catat tanggal informasinya, kita catat juga pembicara, kemudian kita tadi apakah pendaftaran ini gratis atau berbayar, kemudian kita siapkan alamat tadi, presensi dan narahubung pendaftaran yang tadi sudah kita perbagus tentunya dengan menggunakan Bitly, dan kita beritahu apa saja sih yang bisa kita dapatkan jika masuk ke Vicon orang lain begitu. Karena salah satu dari orang-orang mengikuti Vicon itu, salah satunya jika dalam bentuk seminar online, Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin, itu karena ada fasilitas VIP-nya sehingga orang bisa tertarik ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bahasa yang menarik, simple, tidak panjang kali lebar, mudah dimengerti dan cepat bacanya. Nah, yang bagian ketiga adalah gambar atau flyer. Ini adalah flyer yang sudah saya buat. Jadi Bapak dan Ananda sekalian, meskipun masih sekolah, para hadirin sekalian, mau anak SMA, SMP, mau kuliahan, begitu ya. Kita akan flyer ini untuk aktivitas kita. Kalau untuk para guru, para dosennya yang ingin menggunakan flyer ini online, itu sangat mempermudah. Begitupun dengan para peserta Vicon yang berusia, itu bisa untuk sebagai kreativitas dalam mengembangkan diri. Nah, membuat flyer-flyer ini, gambar-gambar ini sekali, saya ingin menggunakannya aplikasi Canva. Jadi Bapak Ibu Ananda pasti sudah mengenalnya. Jika masih belum, boleh di handphone download aja di Play Store Canva, di Player Maker, Poster, banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Corel juga bisa kita gunakan untuk menarik para partisipan agar hadir, agar mau gabung pada Vicon kita. Nah, ini salah satunya saja contoh saya, dan mudah-mudahan memang menarik begitu ya. Kemudian kita video. Nah, jika lebih bagus lagi video Bapak Ibu Ananda, para partisipan, jika kita bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau InStudio dan lain sebagainya, kita bisa men-share video secara singkat, padat, tentang informasi Vicon tentang hanya sebatas percakapan atau mengundang teman-teman kita pada partisipasi untuk seminar atau untuk ulang tahun misalkan, atau itu pun bisa. Jadi tidak hanya berpatokan kepada seminar saja gitu ya. Jadi misalkan kita ulang tahun atau suatu syukuran atau pesta gitu ya,
atau acara apa. Nah, kita pun selain bisa menggunakan flyer tadi, kita bisa membuat video. Kemudian bagaimana cara men-share-nya? Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita semenarik mungkin dari gaya bahasa, gambar, video, presentasi gitu ya, kita jangan sampai lupa untuk share kepada orang banyak. Nah, informasi Vicon ini tentunya bisa menggunakan media sosial, baik menggunakan share kepada ke FB gitu ya, ke Facebook, ke Instagram, Telegram, WhatsApp, kemudian ke email, ke blog, ketika kita memiliki blogspot gitu ya, banyak sekali untuk orang-orang agar tahu lebih banyak tentang yang sedang kita lakukan dan agar orang-orang mau juga bergabung dengan kita, gitu. Nah, jika memang ini berikan bonus atau starter kit sebenarnya untuk menarik juga. Jadi terkadang orang ingin mengikuti pelatihan hanya ingin mendapatkan sertifikat, bukan hanya dalam tanda kutip ingin mendapatkan ilmu saja. Jadi ilmu itu hukumnya wajib kita dapatkan dalam sebuah pelatihan. Hal lain yang menunjang orang-orang untuk gabung di seminar atau di acara lainnya. Nah, salah satunya itu agar bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian ada juga yang suka memberikan starter kit seperti buku, baik itu berupa buku bacaan yang kita buat gitu ya, dijadikan starter kit sehingga orang ketika melihat Vicon kita, oh nggak mau gabung karena bisa dapetin buku nih akan nih gitu. Kemudian apalagi kita juga bisa, agar orang tertarik, kita bisa menggunakan template. Nah, jadi kita bisa kasih template kepada orang-orang yang gabung di Vicon kita. Dan 3 hal ini masih banyak. Kita bisa memberikan untuk guru-guru mungkin media pembelajaran atau perangkat online. Kalau untuk anak-anak remaja, SMA maupun SMP, SD gitu ya, kita bisa memberikan alat tulis dan lain sebagainya. Starter kit ini atau bonus-bonus ini menunjang agar orang tertarik dan ingin bergabung dengan Vicon yang kita berikan gitu. Nah, langkah yang terakhir adalah follow up. Jadi follow up ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia ke peserta. Pentingnya follow up yaitu untuk memastikan pasti kegiatan serta memberitahu langkah selanjutnya dalam persiapan. Jadi misalkan tadi kan saya sendiri link pendaftaran gitu. Ketika Bapak, Ibu, Ananda, serta para partisipan yang sudah mengisi link tersebut, selayaknya saya arah hubung itu memfollow up-nya agar lebih pasti apakah akan dapat bergabung di Vicon ini atau tidak. Kemudian kita memberitahu informasi lain atau jika suatu hari ada suatu perubahan, memberitahu partisipan dengan mudah. Baik, mungkin itu saja Irin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Boleh sebelumnya terima kasih dulu bagi yang sudah bergabung. Mohon maaf jika tadi bergabungnya lama karena tadi saya memberikan arahan dan materi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 12 orang yang bergabung. Semoga bisa ilmu yang bermanfaat karena kita di sini sama-sama sih ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Pipit Puspitasari. Maaf saya terlambat hadir, bisa minta presensinya? Oh, mohon mangga. Maaf ya, baru terlihat, baru terbaca juga. Baik, mangga untuk para partisipan yang ingin bertanya, kita bisa diskusi bareng-bareng. Iya, signalnya kurang bagus. Mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Mangga kita bisa berdiskusi bersama di sini atau bisa juga tanya kepada Bapak Ibu ya. Untuk kita saling mengetahui apakah sebelumnya Bapak Ibu pernah
memberikan Viko pada orang lain atau pernah juga membuat suatu pelatihan yang lebih menarik dan bisa sharing gitu. Baik, apakah ada yang bertanya atau mungkin juga ya? Ini kebetulan yang gabung adalah kebanyakan rekan-rekan saya juga di SMA PGRI 1 Subang, terus ada peserta juga. Mungkin saya bisa bertanya juga untuk rekan-rekan yang sudah gabung di sini. Boleh untuk dinyalakannya jika ingin bertanya atau ingin berdiskusi, sharing-sharing ringan ya Bapak Yunanda serta para hadirin. Iya, di sini ada Amelia, murid saya, kemudian sih ada Sylvia. Nah, kebetulan saya pernah memberikan penugasan juga kepada mereka. Nah, ketika masa COVID ini, mereka biar punya pengalaman baru, biar mengembangkan kompetensinya dan menggunakan aplikasi yang didapat. Karena sebelumnya saya, jika Bapak Ibu, Ananda serta Pak hadirin sekalian menyaksikan vikon saya tentang digital mindset, pada saat COVID-19 ini penting sekali gitu, penting sekali mengenai pengembangan diri, tapi dengan kompetensi, bukan konten. Nah, sehingga untuk anak-anak yang terutama, saya mencoba untuk memberikan tugas juga, saya pernah jadi berupa tema yang berhubungan dengan mata pelajaran saya, dengan mata ya. Kemudian membuat poster. Nah, posternya bisa menggunakan Canva tadi ya. Untuk anak-anak juga menggunakan flyer maker, bisa si poster gitu. Dan itu simple banget, hanya kita membutuhkan handphone. Tapi jika memang tidak ada, maka kita alihkan tugasnya dengan hal. Jadi kita juga memberikan pengalaman yang baru untuk anak-anak ketika masa-masanya pandemi, di sebatas konten saja, tapi mereka bisa mengembangkan diri dengan di era digital ini. Baik, sudah yang bertanya? Ibu Pipit Puspitasari, maaf izin bertanya, yang keren. Diulang dong banyak, maaf ya. Oke. Baik, jika para peserta yang lain tidak keberatan, sedikit ya, sedikit, mungkin 5 menit atau 3 menit, coba akan saya sharekan dulu dan saya jelaskan. Mungkin tadi masih ada yang baru agak kurang menyimak. Semoga para hadirin juga bisa menerima ya. Sebentar. Saya sharekan dulu. Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar? Masih belum ya? Sebentar. Oh, saya salah mengklik. Bentar. Sudah ada? Iya, mungkin kita mulai dari sini saja. Nah, jadi karena
kebanyakan orang di Google Form, semoga sudah, tapi nanti jika belum paham, kita bisa via WhatsApp, ya Bapak Ibu, Ananda, serta para hadirin. Nah, kembali di bagian akhir sini ya. Jadi ketika kita memendekkan link pada Google Form, maka kita copy. Kita copy, kemudian kita book Bitly. Nah, namun Bapak Ibu harus mendaftar Bitly-nya dulu. Akun Bitly-nya bisa menggunakan akun Google saja agar kita tidak bolak-balik buka email dan password yang baru. Karena kalau menggunakan akun Google itu cepat. Nah, jika sudah terdaftar, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bagian kanan atas ini ada tulis kuning namanya create. Nah, di bagian ini diklik bagian create-nya, maka akan muncul kotak seperti ini di bagian. Nah, ketika sudah ada muncul kotak ini, maka pastekan link yang tadi sudah di-copy pada Google Form ya, di bagian kolom paste long URL ini. Nah, jika sudah dipaste, klik bagian bawah sini, create. Setelah itu, maka akan muncul layar seperti ini. Maaf jika bagiannya kecil ya, harusnya memang saya tuh begitu. Nah, nanti langsung otomatis ini terekam oleh Bitly, tapi di bagian link ini, kolom ini bagus. Jadi masih terlihat sudah pendek, semakin pendek gitu ya link. Namun di sini masih ada tulisan huruf angka. Nah, di sini kita bisa merubah dengan tema atau judul yang kita berikan. Nah, di sini dirubah bit.ly .2 garis miring. Nah, di situ baru kita rubah. Misalkan di sini yang sudah dirubah. Nah, di sini contohnya saya merubah judulnya pendaftaran seminar online. Nah, sesudah kita maka kita save agar link ini datang, takutnya kita lupa, maka kita bisa membukanya kembali gitu. Nah, setelah kita save, kita bisa mengcopy atau langsung kepada orang-orang yang kita tuju. Begitu Bu Pipit, semoga bisa pahami bersama-sama dan mudah partisipan pun bisa paham. Iya. Mangga, boleh yang lainnya jika ingin bertanya. Sebentar. Baik. Iya, alhamdulillah ada gabung lagi mulai ya. Cuman karena waktunya gabung agak telat, nanti bisa lebih berlaku tentunya ya untuk murid-murid Ibu. Tapi untuk para hadirin yang lain yang masih mau bertanya, boleh putar tentang cara pengan bisa menarik atau memberikan daya tarik agar apa yang kita buat orang pengen lihat, pengen ikut gabung, pengen belajar gitu ya. Karena saya pun di sini bukan berarti balik lagi tadi bukan berarti saya yang bagus, paling keren atau paling tahu, enggak Bapak Ibu, karena saya di sini juga sama-sama berusaha belajar karena dari pelatihan Vicon juga gitu, tepatnya saya banyak tahu juga, maksudnya beberapa hal tahu gitu. Enggak, boleh yang masih mau bertanya. Ya, waktu sudah menunjukkan
pukul 12 sebenarnya. Hampir 12 sebenarnya hampir habis, tapi masih ada 7 menit lagi. Menunggu 7 menit lagi, saya ingatkan terlebih dahulu para partisipan yang baru gabung boleh diisi link presensinya di kolom chat ya. Terima kasih, jika belum, mangga boleh diisi terlebih dahulu. Jika memang tidak ada yang bertanya, boleh kita juga masih berdiskusi ringan ya Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin. Nah, Ibu sendiri, para anak-anak juga, para partisipan, kita sudah tidak terasa gitu ya, sudah hampir tahun lebih kita stay at home, kemudian mungkin pembelajaran pun banyak menggunakan video, kemudian bagaimana caranya sama para pendidik, para pengajar dalam hal memberikan daya tarik juga gitu kepada anak-anak. Aku semangat memotivasi mereka lebih belajar lagi meskipun di rumah saja, meskipun jarak jauh, nggak ketemu gitu ya. Bapak Ibu pun bisa menggunakan cara-cara seperti. Jadi cara-cara tadi itu tidak hanya untuk sebatas seminar online belaka sebagai penugasan, tapi memberikan daya tarik agar peserta didik kita mau nih lebih asik belajar di mata gitu ya. Terutama saya sendiri suka dulu karena di geografi sendiri itu materinya luas gitu ya. Tapi bagaimana caranya menggunakan kurikulum yang 2013 tapi masa COVID, sehingga hanya esensial saja yang diberikan. Namun tetap saja Bapak Ibu, bukan berarti didik kita langsung mau dan punya maksudnya motivasi yang tinggi gitu ya, mau langsung tetap ada di kelas online kita gitu, dengan video conference maupun menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, saya selalu berpikir salah satunya membuat cara yang menarik, kita belajar yang namanya aplikasi baru di era digital ini tentang aplikasi, dan dari situ mereka bisa mengembangkan Canva, nanti di situ bisa membuat poster, bisa membuat pembelajaran juga gitu ya. Kemudian juga bisa membuat komik. Nah, saya pun murid saya kemarin yang memberikan feedback bertemakan komik itu salah satunya karena memang sebelumnya memberikan penugasan belajar bersama menggunakan aplikasi HR, Canva, Player Maker, kemudian Komika untuk membuat komik sehingga pembelajaran kita tidak monoton. Lalu bagaimana jika peserta didik kita tidak memiliki fasilitas? Nah, sebetulnya sudah dijelaskan juga ya waktu sebelumnya, Vikon sebelumnya tentang kiat-kiat berinteraksi dengan siswa. Pada intinya Bapak Ibu, karakteristik peserta didik kita, sekolah kita mau di sekolah orang lain itu tetap berbeda. Dari karakteristik yang berbeda, bisa jadi mereka pun memiliki fasilitas yang berbeda, memiliki handphone tapi tidak memiliki kuota, ada yang memiliki jaringan akses internetnya kurang baik, ada juga yang pengen belajar tapi fasilitas sama sekali. Intinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, bukan hanya guru, tapi orang tua di rumah juga si peserta didik. Dan alhamdulillah murid-murid saya bisa hadir di Moga yang sudah hadir ini anak-anak yang semangat dan bisa ruh kepada teman-temannya bisa belajar lebih baik begitu. Baik, Bapak Ibu sudah menunjukkan pukul 12 punya untuk waktunya untuk menyudahi. Tidak bijak rasanya jika saya terus-terusan berikan materi kali ini Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya sholat bagian. Bapak Ibu, Ananda serta para hadirin juga pastinya memiliki aktivitas lain. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga pemaparan saya bermanfaat dan
bisa belajar bersama. Insya Allah diskusi-diskusi jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing, boleh nomor saya di via WhatsApp tadi. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung boleh untuk live dari Vicon. Waalaikumsalam. Green screen. Aduh, bener-bener ya, nggak nyiapin tuh ngomong tuh